Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Serina Putri Melania. Lalu rekan kelompok saya itu Fadli Rizaldi dan Manisa Sahara. Kali ini kami akan membahas tentang aspek teknik dan teknologi. Yang pertama adalah pengertian aspek teknik dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Studi kelayakan aspek teknik dan teknologi mulai dilakukan setelah aspek pemasaran telah dilakukan studi kelayakan bisnis dan dinyatakan bahwa proyek atau bisnis tersebut layak dari segi pemasaran. Produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan studi kelayakan aspek teknik dan teknologi yang meliputi strategi produksi dan perencanaan produk, proses pemilihan teknologi untuk produksi, penentuan kapasitas produksi yang optimal, letak pabrik dan layoutnya, serta letak usaha dan layoutnya, rencana operasional jumlah produksi, rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi, dan pengawasan kualitas produk baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Pemilihan terhadap jenis teknologi yang digunakan juga perlu dijelaskan, baik mengenai jenis, jumlah, dan ukuran bila diperlukan serta alasan-alasan dalam pemilihan. Dihubungkan dengan masalah yang dihadapi disampingi investasi. Tujuan aspek teknik dan teknologi. Tujuan aspek teknik dan teknologi adalah untuk memastikan apakah secara teknis dan pilihan teknologi tertentu rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik ada saat pembangunan proyek maupun operasional rutin. Selanjutnya, aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis. Contoh, beberapa aspek teknik yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan yaitu 1. Rencana produksi. Setelah beberapa alternatif pilihan ide produk sudah tersaring, maka selanjutnya akan dikaji mengenai produk atau beberapa produk. Apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi umumnya? Untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pekerjaan. Tahapan itu meliputi diantaranya menentukan ide produk dan seleksi, membuat desain produk awal, membuat prototip dan pengujian, dan implementasi. Yang kedua, strategi bisnis. Agar barang atau jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen, biasanya didahului dengan satu kegiatan penelitian pasar dan pemasaran yang sering digunakan yaitu pemilihan strategi. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran tersebut, berikutnya akan ditetapkan berbagai macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek yang lain seperti aspek keuangan dan sebagainya. Yang ketiga, proses produksi. Selanjutnya proses produksi yaitu mulai dari membuat produk sampai pada kemasan yang siap dilakukan. Contoh pada proses produksi yang digunakan jika pabrik menangani berbagai macam proses yang berbeda. Misalnya, dalam satu set rangkaian peralatan tertentu disusun untuk memproses satu batch produk tertentu. Lalu dihentikan dan diset kembali untuk memproses jenis produk lain yang berbeda. Peralatannya tentu terdiri dari mesin-mesin yang berfungsi multipurpose agar lebih fleksibel dan dapat memenuhi lebih dari satu variasi produk. Yang keempat, volume produksi. Kapasitas yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatasan dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan menjadi aspek teknis dan teknologi dan tergantung pada beberapa pilihan sistem yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Rizaldi. Selanjutnya aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada teknologi perusahaan. Biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara, sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Yang kedua, pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga ada aspek kualitas dari teknologi. Kualitas dari sebuah produk merupakan suatu kesatuan karakteristik yang dapat menentukan apakah produk dapat memenuhi harapan para konsumen atau
ataukah tidak. Faktor pertimbangan pemilihan teknologi, jenis teknologi sesuai persyaratan, tersedianya tenaga ahli, bahan baku dan bahan pembantu, dana yang tersedia, yang terakhir, dan informasi keberhasilan teknologi.